Selamat datang di Pecinta Manga. Kali ini aku akan melanjutkan cerita manhwa Wrinkle Return. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan kalau ada video baru. Terima kasih. Sebelumnya di Wrinkle Return, setelah Yuno mengikuti hunting di Dungeon Goblin, dia akhirnya berhasil menaikkan levelnya menjadi level 10. Dan setelah mencapai level 10, dia bisa memulai untuk memilih kelas. Dan sekarang Yuno berdiri depan menara kelas. Menara kelas yang dijuluki juga The Tower of Advancement, dan setiap lantai mewakili kelas berbeda-beda yang bisa kamu masuki, serupa dengan pusat perbelanjaan. Menara ini seperti sudah keharusan bagi para player yang mencapai level 10. Random Pet Egg, sebuah telur dengan pet acak di dalamnya, bisa saja kelinci biasa atau bisa pula seekor naga. Cara penggunaan, setelah menyuntikannya dengan sihir, telurnya akan menetas dalam 1 jam. Karena membutuhkan 1 jam untuk menunggu telur itu menetas, akhirnya Yuno pun membuat keputusan untuk mengambil kelas sambil menunggu telur itu menetas. Yuno pun mendatangi lantai warrior dan bertemu dengan administrator lantai itu. Administrator dari lantai warrior, Kan pun mengatakan kalau Yuno ingin menjadi seorang warrior, dia harus bertarung untuk memutuskan layak tidaknya Yuno untuk menjadi seorang warrior. Yuno pun menerimanya. Tanpa basa-basi, Kan pun langsung memulai pertarungan itu. Akan kubiarkan kau yang menyerang pertama, katakan sambil melemparkan pedang pada Hyunwoo. Baiklah, takkan kutolak kesempatan ini, jawab Hyunwoo. Hyunwoo pun langsung menyerang Kan, tapi Kan berhasil menahannya. Itu adalah serangan yang tajam. Ternyata dia sudah terbiasa menggunakan pedang. Dia berbeda dengan petualang lainnya. Dengan kemampuannya, dia lebih dari layak untuk menjadi seorang warrior, amatkan sambil bertarung dengan Hyunwoo. Tapi, dia hanya masih petualang baru yang belum memiliki kelas. Kan menyalurkan sihir ke pedangnya, dan hanya dengan 1 serangan saja mampu membuat Hyunwoo terpental. Kan pun bersiap untuk menyerang Hyunwoo kedua kalinya, dan tanpa Kan sadari, Hyunwoo menggunakan kakinya untuk menangkis serangan Kan. Kan terkejut kalau dalam keadaan terdesak, Hyunwoo masih bisa menangkis serangannya dengan tendangan. Sedangkan Hyunwoo terlihat senang karena tendangannya berhasil menangkis serangan Kan. Kan semakin tercengang karena Hyunwoo masih punya waktu untuk memikirkan cara menangkis sembari menghindar. Dan gerakan Hyunwoo yang begitu alami, yang tak mengikuti seni pedang tradisional. Apa ini yang orang namakan sebagai bakat alami? Amatkan dalam hati. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Hyunwoo kembali menyerang Kan. Berhenti, cukup, kau lebih dari memenuhi syarat, teriakan. Hyunwoo menghentikan serangannya saat pedangnya pas di leher Kan. Padahal aku baru saja pemanasan, kata Hyunwoo dalam hatinya. Kan pun mengakui kemampuan Hyunwoo yang sangat berbakat dan mengakuinya sebagai seorang warrior. Pemberitahuan pun muncul. Kelas Anda naik menjadi warrior. Strength dan health Anda bertambah 10. Anda mendapat titel Warrior Acknowledged by Kan. Warrior Acknowledged by Kan, sebuah titel yang diberikan pada petualang yang telah diakui oleh administrator kelas Kan yang tegas. Efek, attack dari senjata melee meningkat 5%. Anda telah mendapat skill baru, Weapon Mystery, serangan dari senjata meningkat 10%. Bass, maju ke depan dan mengayunkan senjata Anda. Strike, mengisi senjata Anda dengan sihir dan membuat ayunannya lebih kuat. Hyunwoo senang usahanya tidak sia-sia dan berhasil mendapatkan titel. Kan melemparkan koin kepada Hyunwoo. Anda mendapatkan quest baru, Kan berkata kepada Hyunwoo. Setelah kau yakin dengan kekuatanmu sendiri, temukan pemilik koin itu. Meet the Knight of Kion. Anda telah menerima rekomendasi dari administrator kelas Kan. Jika Anda percaya diri dengan kekuatan Anda sendiri, temukan Lebron, kesatria dari Kion. Grade A. Goal, temui kesatria dari Kion. Reward, skill, Lebron. Lebron, dia adalah pemimpin pasukan dalam arena. Dia kesatria terkuat di kekaisaran ini. Hadiahnya skill dari kesatria terkuat di kekaisaran ini. Mantap, Hyunwoo ketawa cekikikan karena senang mendapatkan hidden quest. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, Hyunwoo berpamitan kepada Kan dan pergi dari menara kelas. Hyunwoo senang mendapatkan hidden quest, tapi karena questnya grade E, Hyunwoo harus mencapai level 50 dulu untuk menjalankan quest itu. Keluarlah pemberitahuan. Telurnya akan segera menetas, waktu tersisa 1 menit. Hyunwoo pun akhirnya ingat kalau dia sedang menunggu telurnya untuk menetas. Karena Hyunwoo merasa dia mendapatkan begitu banyak keberuntungan hari itu, dia berharap dia akan mendapatkan pet unik. Telur akan segera menetas. Keluarlah naga, harap Hyunwoo, dan bukan naga yang keluar seperti yang Hyunwoo harapkan dari egg itu, melainkan seekor beruang kecil yang imut. Hyunwoo tercengang terkejut dengan pet yang ia dapatkan dari egg tersebut. Pet itu melihat Hyunwoo yang membatu dan mengatakan, "Wah,
Tampaknya kau terkejut sampai membatu oleh wujudku yang imut ini, kata beruang kecil itu. Pet yang bisa bicara, ini pertama kalinya ku dengar, berarti dia termasuk unik kan? Mau apapun juga, yang jelas ini pasti sangat langka. Kalau aku buat dia tampil di depan umum, dia bisa menghasilkan gold tidak ya? Pokoknya aku yakin dia bisa menghasilkan uang. Hyunu mengatakan dalam hatinya dengan mata yang berbinar-binar. Saat Hyunu sibuk menghayal tentang uang, beruang kecil itu naik ke pundak Hyunu dan dengan angkuh memerintahkan Hyunu untuk melayaninya, yang membuat Hyunu jengkel dan membantingnya. Pet yang keluar di telurku ini memang perlu diberi pelajaran, teriak Hyunu. Beruang itu pun dihukum Hyunu berlutut dan mengangkat tangannya ke atas. Beruang itu mengomel, beraninya kau melakukan ini pada pewaris Pulau Bazing, walaupun kau memenuhi syarat sebagai masterku. Kalau kau terus begini, tak akan ada gadis yang mau denganmu. Hyunu pun memukul kembali beruang itu dengan jengkel. Pet status window, tanda tanya, level 5, Marionette Bear, titel Heir of Bazing Island, Friendship level 0, Strength 15, Health 30, Agility 15, Mana 30, Skill, Bear Spirit, Forest Blessing. Untungnya statusnya tidak buruk, kau akan kuberi nama Tangi, kata Hyunwoo. Tangi adalah kata slang di Korea untuk orang yang bodoh. Tangi senang dengan namanya tanpa tahu arti katanya dan dengan semangat mengajak Hyunwoo untuk berpetualang. Tapi dengan santai Hyunwoo menjawab kalau dia akan logout dan pergi begitu saja, meninggalkan Tangi, membuat Tangi kesal dan pasrah dan mengatakan tampaknya dia master yang kejam. Kembali ke dunia nyata, Hyunwoo melepaskan alat gamenya dan didatangi Yongchan. Yongchan pun menanyakan apa saja yang terjadi di dalam game. Hyunwoo pun menceritakan semuanya kepada Yongchan. Kau sudah dapat kelas, berarti kau sudah bisa siap-siap, tanya Yongchan. Hyunwoo pun bertanya, bersiap-siap untuk apa? Apa maksudmu apa? Tentu saja debut sebagai seorang streamer, jawab Yongchan. Hah? Streamer? Tanya Hyunwoo bingung. Di chapter sebelumnya, Yongchan menanyakan kapan Hyunwoo akan mulai menjadi streamer. Hyunwoo pernah dengar kalau seorang streamer bisa menghasilkan banyak uang, tapi Hyunwoo tidak mengetahui caranya. Yongchan pun menjelaskan, yang harus Hyunwoo lakukan adalah merekam semua aktivitas game yang ia lakukan di arena, dan Yongchan akan mengupload videonya di A-World, kalau di kita kayak YouTube kali ya guys. Dan Yongchan akan menjadi manajer Hyunwoo. Hyunwoo masih tidak yakin dan ragu, apa ada yang akan menonton videonya, tapi Yongchan meyakinkan orang-orang pasti akan menonton jika mereka tahu top ranking player seperti Hyunwoo memulai streaming. Akhirnya Hyunwoo pun setuju untuk menjadi streamer. Yongchan sangat bersemangat dan sangat senang karena The Great Malay God Kang Hyunwoo akan memulai debutnya menjadi streamer. Wilayah Barat Black Forest, Hyunwoo dan Tangi akan memulai hunting pertama mereka. Hyunwoo pun bersemangat memulai pertarungannya dengan para Black Elf untuk menaikkan levelnya. Hyunwoo kira Tangi akan ikut pertarungannya, tapi ternyata Tangi hanya membantunya dengan memberikan buff. Spirit of the Bear, Great Rare, skill level F, meningkatkan 5% strength dan health selama 5 menit, cooldown time 1 menit. Forest Blessing, Great Rare, skill level F, meningkatkan 5% defense dan memulihkan 0,1% health setiap detik selama 5 menit, cooldown time 1 menit. Hyunwoo kaget saat mengetahui Tangi adalah buff Fat dan bukan tank Fat. Elf yang ada di hadapan Hyunwoo geram karena Hyunwoo mengabaikannya dan menyerang Hyunwoo. Tapi dengan cepat Hyunwoo menebas Elf itu. Hyunwoo senang ternyata kemampuan Tangi yang bisa meningkatkan status, strength, health, dan defense, juga buff pemulihan secara berkala. Ternyata Tangi sangat berguna dari yang Hyunwoo pikirkan. Saat Hyunwoo sedang sibuk bertarung dengan para Black Elf, tanpa Hyunwoo sadari ada yang sedang mengawasinya diam-diam. Ternyata mereka adalah PK, Player Killer. Mereka menyangka Hyunwoo hanya pemain baru yang membeli item-item yang bagus dengan uang orang tuanya. Mereka pun berencana untuk membunuh Hyunwoo dan merebut item-item miliknya. Walaupun salah satu wanita anggota party itu sedikit ragu karena dari gaya bertarung Hyunwoo tidak seperti pemain baru. Namun pemimpin mereka meyakinkan kalau player yang akan hunting di hutan itu umumnya hanya memiliki level 20, sedangkan mereka berempat memiliki level 40. Jadi mana mungkin Hyunwoo mampu mengalahkan mereka. Mereka pun akhirnya bersepakat kalau Hyunwoo adalah target mereka selanjutnya.
mereka akan berpura-pura menjadi newbie party dan mengajak Hyunwoo untuk bergabung. Dan saat Hyunwoo lengah, mereka akan membunuh Hyunwoo. Hyunwoo akhirnya mengalahkan para Dark Elf. Aku sudah merekam semuanya, tapi hunting Dark Elf tidak begitu spesial, kata Hyunwoo. Itu tidak terlalu buruk, Master. Kau sangat berbakat, kata Tangi. Hyunwoo pun akhirnya teringat kembali dengan pertarungan tadi, karena Tangi hanya memberikan buff dan tidak ikut bertarung, padahal dia mempunyai health point yang banyak. Saat mereka berdua sedang berdebat, Hyunwoo dan Tangi didatangi party PK yang menargetkan Hyunwoo dan memperkenalkan mereka sebagai newbie party dan mengajak Hyunwoo untuk bergabung dengan partinya. Hyunwoo merasa aneh, kenapa party yang berisikan 2 warrior, archer, dan priest butuh dia padahal party mereka sudah lengkap. Dan mungkin mereka terlihat seperti level 20, tapi melihat pedang yang dibawa salah satu anggota party, untuk menggunakan pedang itu setidaknya kau harus level 40 untuk menggunakannya. Itu artinya mereka menutupi level mereka. Jangan bilang kalau mereka PK, kata Hyunwoo dalam hati. Hyunwoo bukannya takut bertemu dengan PK atau player killer, dia malah merasa beruntung bertemu dengan mereka. Hyunwoo berakting sangat senang karena mereka mengajak bergabung dengan party itu dan setuju bergabung dengan party itu dengan polosnya. Karena Hyunwoo dengan mudahnya bergabung dengan party itu membuat Hyunwoo dianggap bodoh. Mereka pun berkenalan. Pemimpin party mereka, Ren, Carl, Crawford, dan Basil. Hyunwoo memperkenalkan dirinya sebagai Yeonchan karena Hyunwoo tidak begitu nyaman untuk memberikan nama aslinya. Mereka pun mulai hunting bersama. Hyunwoo menebas Dark Elf. Setelah menyerang Dark Elf, Hyunwoo bersembunyi di belakang salah satu anggota party. Dan Hyunwoo pun menyerang lagi Dark Elf dan bersembunyi kembali di belakang anggota party, membuat anggota party itu kesal. Bukan hanya anggota party saja yang kesal, tapi Dark Elf yang diserang Hyunwoo pun ikut kesal dan memanggilnya sebagai manusia pengecut. Hyunwoo malah cengengesan di belakang anggota party itu karena dia bisa naik level dengan cepat dan mudah dikarenakan memiliki anggota party yang kuat, membuat skill level Hyunwoo pun naik dengan cepat. Hunting dengan anggota party memangnya terbaik, pikir Hyunwoo. Jadi Hyunwoo memanfaatkan anggota party lainnya agar bisa menaikkan level skillnya. 1 jam kemudian, siapa bocah sialan itu? Yang dia lakukan hanya menebas dan bersembunyi di belakangku. Bukannya dia yang sedang memanfaatkan kita. Bahkan jika aku serang dia dengan pura-pura tidak sengaja, dia bisa beruntung menghindarinya. Aku benar-benar ingin segera membunuhnya, komen salah satu anggota party itu. Tapi Ren, ketua party mereka, menenangkannya bahwa tujuan mereka bukanlah untuk menghunting para Dark Elf. Dia pun meminta anggota party lainnya untuk bersabar. Mereka akan membunuh Hyunwoo saat mereka berhadapan dengan bos Dark Elf. Mereka akan berpura-pura kalau itu sebuah kecelakaan. Tanpa mereka sadari, Tangi mendengarkan pembicaraan mereka. Tangi menyampaikan yang dia dengar pada Hyunwoo. Mereka bilang mereka akan membunuhku ketika kita berhadapan dengan bos. Jadi benar, mereka adalah PK. Berkat mereka aku naik level dengan cepat. Karena tugasku sudah selesai, aku akan menyerang mereka duluan. Kita bisa membuat video dengan judul Killing Player Killer. Itu pasti akan menjadi video yang menghibur. Yeonchan pasti suka. Akan kubalas dosa kalian 100 kali lipat karena sudah berniat menusukku dari belakang. Kata Hyunwoo sambil tertawa dengan ekspresi yang menyeramkan, membuat Tangi pun ketakutan saat melihat ekspresi Hyunwoo.